Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan Pendidikan Pancasila. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengantar pendidikan Pancasila. Adapun subpokok materi dalam pembahasan kali ini yaitu 1. Latar belakang pendidikan Pancasila. 2. Landasan pendidikan Pancasila. 3. Visi, misi, kompetensi, dan tujuan pendidikan Pancasila. 4. Rambu-rambu substansi kajian pendidikan Pancasila. 5. Pengertian Pancasila. Kita masuk pada uraian yang pertama, yaitu latar belakang pendidikan Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, tidaklah lahir secara tiba-tiba, namun telah lama ada di Indonesia, dan melalui refleksi pemikiran yang cerdas dan perenungan yang mendalam, serta adu argumentasi bijaksana oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia, dilahirkan Pancasila sebagai dasar negara, acuan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Pengkajian terhadap Pancasila secara kontekstual dan situasional sesuai dengan zaman yang sedang mengitari kehidupan bangsa Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan ilmiah sehingga generasi muda, khususnya mahasiswa, dapat menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila, diharapkan multitafsir dan penyimpangan dalam melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dihindari. Selanjutnya, mari kita membahas tentang landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah landasan historis. Sebagaimana terdapat pada situs-situs dari masyarakat prasejarah bahwa nenek moyang manusia Indonesia di Nusantara telah mewariskan nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, nilai berketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, nilai persatuan. Adapun contoh atau bukti nyata yang menjadi landasan historis pendidikan Pancasila dari sila pertama sampai ketiga dapat dilihat sebagai berikut. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu memiliki landasan historis atau sejarah yang memang sejak dulu kala memang sudah terlihat dan sudah dibuktikan dengan adanya beberapa temuan. Bisa dilihat misalkan dalam nilai berketuhanan dalam suku-suku di Indonesia, beberapa daerah memiliki ungkapan-ungkapan seperti yang terlihat pada layar, ya. Ada beberapa ungkapan-ungkapan atau bukti bahwa memang nilai-nilai Pancasila ini bersumber dari historis bangsa Indonesia dari zaman dulu kala, ya. Baik, selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam beberapa aturan atau landasan hukum sebagai berikut.
yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, secara lebih rinci, perkuliahan pendidikan Pancasila dalam SK Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia lebih lanjut menjelaskan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok mata kuliah umum dalam suatu susunan kurikulum inti perguruan tinggi. Kemudian pasal 2 menjelaskan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi, baik itu program diploma maupun sarjana. Kemudian pada pasal 3 menjelaskan pendidikan Pancasila dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila sebagai filsafat negara, sebagai dasar negara dan ideologi nasional dengan segala implikasinya. Selanjutnya yang ketiga adalah landasan kultural. Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup, serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia mendasar pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila. Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja, melainkan merupakan hasil karya besar bangsa Indonesia yang diangkat dari nilai-nilai kultural budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, dan tokoh-tokoh pendiri negara lain. Satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya bangsa lain di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup, suatu prinsip nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, para generasi penerus bangsa, terutama kalangan intelektual kampus, sudah seharusnya mendalami secara dinamis dalam arti mengembang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang keempat adalah landasan filosofis. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya rakyat yang bersatu sehingga tercipta rasa persatuan berdirinya suatu negara. Sehingga secara filosofis, negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensinya, rakyat adalah merupakan dasar ontologi demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Atas dasar pengertian filosofis tersebut, maka dalam hidup bernegara, nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara.
Konsekuensinya, dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, karena itu, dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi, dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh para mahasiswa sekalian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kehilafan. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.